Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Yusril, Muhammad Arisanto, Febri Anggoninur, dan juga Marlita. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jenis-jenis hama gudang. Di mana pada hama gudang yang pertama ada hama gudang kumbang bubuk gabah atau Rhizoperta dominica, di mana eh, serangga ini tumbuh berbentuk seperti silinder dan berukuran panjang 2-3 mm dengan lebar 1 mm, permukaan toraks dan sayap depan elytra agak kasar dan mempunyai bintik-bintik kecil. Sedangkan pada pronotum terdapat tonjolan-tonjolan kecil. Pronotum terlihat menyerupai helm yang menutupi kepalanya. Memiliki sayap depan dengan permukaan yang kasar. Hama ini tidak aktif terbang, hanya di saat perpindahan tempat saja. Siklus hidup hama ini yaitu betina memproduksi 200-500 telur pada suhu ideal 34 derajat Celcius dengan kelembaban 70%. Pembentukan kepompong memakan waktu 3 hari. Siklus hidup berlangsung 3-4 minggu. Pada kondisi lingkungan yang mendukung, perkembangannya adalah tempat penyimpanan yang tertutup dengan bebijian yang ditimbun dalam jumlah banyak untuk waktu lama. Kumbang ini menyukai tempat yang berada di bagian bawah tumpukan bahan simpanan. Masuk faktor yang mempengaruhi peningkatan aktivitas hama gudang, yang dimana ada faktor temperatur atau suhu, ada faktor kelembaban, ada faktor cahaya, dan juga aerasi. Adapun pencegahan dan pengendalian, yang pertama mengurangi kadar air bahan simpanan, penjemuran bahan simpanan, penggunaan mesin pengering, pengaturan tempat penyimpanan, penggunaan pestisida nabati, pemanfaatan sistem kedap, dan juga fumigasi. Masuk di hama yang kedua ada kumbang padi atau Cytophilus granarius, di mana kumbang ini diklasifikasikan ke dalam ordo Coleoptera, famili Cucurgidae, genus Ahasverus. Imago berwarna coklat kemerah-merahan dan berukuran panjang kira-kira 2 mm. Kedua tepi anterior dari protox terdapat tonjolan seperti gigi. Antena terdiri dari 11 ruas dengan bentuk gada dan memiliki tarsi 5 ruas. Larvanya berwarna putih, mempunyai kaki torakal sehingga dapat bergerak aktif. Ukuran panjang tubuh sekitar 4-5 mm. Pupanya berwarna putih dengan ukuran panjang sekitar 2 mm. Masuk di pengendalian. Pengendalian hama ini dilakukan dengan cara pengeringan bahan yang sempurna, melakukan pengemasan yang baik, pemberian tablet khusus misalnya patoksin, kemudian melakukan fumigasi yang tentunya akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Masuk di hama yang ketiga, kumbang bubuk kopra atau Neorobia rufipes, di mana betina bertelur hingga 30 telur perharinya di dalam retakan. Telur membutuhkan antara 4 dan 6 hari untuk menetas. Larva akan tumbuh selama 30 hingga 140 hari, menjadi kurang aktif dan mencari tempat yang gelap untuk menjadi kepompong, dan tahapan kepompong bervariasi antara 6-21 hari. Setelah itu, kumbang dewasa akan segera kawin, dan setelah tumbuh dari tahapan kepompongnya akan dapat hidup hingga 14 bulan. Masuk di bagian pengendalian. Untuk penyimpanan dapat dilakukan dengan pengasapan atau dengan pembersihan pada gudang penyimpanan, sedangkan cara pengendalian untuk tanaman yang sedang dalam proses pertumbuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan predator, parasit, patogen sebagai musuh alami. Masuk di bagian hama yang keempat, kumbang tepung atau Tribolium castaneum,
di mana telur berwarna putih agak merah dengan panjang kurang lebih 1,5 mm, larva berwarna merah coklat muda dengan panjang kurang lebih 5-6 mm, pupa berwarna putih kekuningan dengan panjang kurang lebih 3,5 mm. Tiap induk atau kumbang betina dapat menghasilkan telur 450 butir sepanjang siklus hidupnya. Telur diletakkan pada pecahan kecil, larva bergerak aktif karena memiliki 3 pasang kaki toriksal. Pada perilaku merusaknya, kumbang tepung merusak bebijian dan banyak digunakan. Kumbang ini memakan gandum dan bijian lain dan menyerupai diri untuk hidup di persekitaran yang sangat kering dan dapat menahan jumlah radiasi yang tinggi. Kumbang tepung ialah serangga perusak utama dalam industri pertanian dan sangat tahan pada racun perusak. Pengendalian dapat dilakukan dengan penjempuran terhadap komoditas simpanan pada waktu tertentu dengan pengeringan yang sempurna. Selain itu juga dapat dilakukan fumigasi terhadap produk pasca panen dengan penggunaan fumigasi yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Masuk di hama yang kelima, kumbang tembakau atau Lasioderma sericorne, di mana imago mulai kawin saat umur 4 hari dan bertelur pertama kali pada umur 5 hari. Telur diletakkan di sembarangan tempat. Di dalam sebutir buah ketumbar dapat dijumpai puluhan telur, bahkan ada yang berisi lebih dari 50 butir telur. Telur ini menetas setelah hari ke-7 sampai hari ke-14 atau berumur 6-13 hari. Dengan rata 9,15 1,31 hari. Larva merupakan fase aktif makan dan merusak. Perkembangan larva dan pupa berlangsung di dalam butir tetapi juga dapat berlangsung dalam bahan berbentuk tepung. Setelah imago muncul dari pupa kemudian membuat lubang keluar pada kulit buah dengan cara menggereknya. Kebutuhan makan seekor hama ini kurang dari 1 butir. Imago jantan dan betina dijumpai kawin pada pagi dan siang maupun malam hari. Masuk di bagian pengendalian terhadap serangan hama kutu pada tembakau. Wajib diperhatikan demi menjaga kualitas tembakau. Pengendalian atau cara mengatasi kutu tembakau kering dapat dilakukan dengan cara fumigasi yang terbukti efektif, ampuh dan cepat, serta aman. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.